Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, ini adalah majelis rutin kita ya dalam membahas fikih di kitab Fathul Bari, Fathul Qorib ya, karya Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kita loncat sedikit babnya kan, karena kita masih di bab Thaharah, namun karena ada ketepatan waktu kita di akhir bulan Sya'ban dan setelah Sya'ban adalah bulan Ramadan ya, kita sedikit belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa agar tak kala kita menjalankan amalan puasa, kita beribadah kepada Allah dengan puasa kita bisa mengoptimalkan amalan tersebut ya, dan tahu bagaimana agar amalan kita sah, bernilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keutamaan bulan Ramadan insya Allah kita sudah banyak yang tahu ya. Keutamaan puasa insya Allah kita juga sudah banyak yang tahu ya. Tapi bagaimana puasa kita agar sah ya, maka ini juga tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui. Karena fadilah suatu amalan, keutamaan suatu amalan ya, itu apalah artinya kalau kita ternyata tak kalah mengamalkannya tidak sah. Contoh sederhana ya, orang tahu keutamaan sholat malam, tapi ketika dia mengerjakan sholat malam ternyata sholat malamnya tidak sah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Baik. Ya, jadi ada orang dia tahu keutamaan sholat malam, masya Allah. Ketika dia sholat malam ternyata sholatnya tidak sah. Apakah dia dapat keutamaan sholat malam untuk kasus ini? Nah, ya bagaimana bisa dapat? Tah sholat saja tidak sah. Ya. Kasus kedua, ya orang nggak tahu, dia mungkin belum belajar keutamaan sholat malam, tapi dia tahu bagaimana cara sholat yang benar agar sah. Ya. Dan dia mengerjakan sholat malam dan sah amalannya. Kira-kira dapat keutamaan sholat malam? Dapat ya. Nah itu kita kalau kita mau tahu berapa pentingnya ilmu tentang keabsahan suatu amalan. Ya. Dan itu belajarnya di mana? Di ahkam, di fikih ya. Maka dari sini itulah tujuan kita ya, belajar kitabus siyam atau bab tentang hukum-hukum puasa pada siang hari ini. Ya, tetap dari kitab Fathul Qorib, Anda akan bacakan ya. Kata penulis rahimahullah, Kitabu Bayani Ahkamis Siyam. Bab penjelasan tentang hukum-hukum berkaitan tentang puasa. Baik. As-siyam dan as-saum kata beliau itu adalah masdar. Masdar adalah kata dasar yang maknanya secara bahasa adalah al-imsak. Puasa secara bahasa maknanya adalah imsak. Baik, as-saum secara bahasa Arab artinya adalah al-imsak. Apa al-imsak? Menahan. Ya. Menahan secara mutlak itu adalah al-imsak. Seperti perkataan Maryam ya, alaihi salatu wassalam wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam, Maryam ibundanya Nabi Isa, tak kala dia baru melahirkan Nabi Isa, lalu dia ingin bawa bayi tersebut pulang ke kampung halamannya ya. Dan dia mengatakan, perkataan Maryam ini Allah abadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim, inni nazartu lirrahmani sauma, dalam surat Maryam ya. Allah berfirman, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya. Pada hari ini kata Maryam, aku bernazar
kepada Allah Ar-Rahman untuk saum. Apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiyan. Aku tidak mau berbicara kepada seorang pun pada hari ini, ya. Jadi dia bernazar untuk saum, saumnya tidak mau berbicara kepada siapapun. Nah, saum di sini bukan maksudnya puasa, tapi adalah imsak, menahan diri, tidak mau berbicara kepada siapapun. Ya, ini makna secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, apa itu puasa atau as-saum atau as-siyam, ya? Yaitu imsakun an mufattirin biniyatin maksusatin jami'an naharin. Nah, menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa dengan niat yang khusus, ya, sepanjang siang. Apa maksudnya siang? Kan al-lailu wan nahar. Al-lail ini malam, itu mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Sedangkan an-nahar siang, ya, itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya. Siang dan malam itu datang silih berganti. Nah, dan puasa kita sepanjang siang. Itulah pengertian puasa secara istilah syar'i, yaitu menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa, ya, dengan niat yang khusus sepanjang siang. Atau bisa dalam bahasa lain dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, lalu kata beliau, orang-orang yang dia diterima puasanya, ya, sah puasanya, dialah muslim, akil, dan suci dari haid dan nifas. Ini muslim, ya, dan dia berakal, suci dari haid dan nifas. Nah, kita ulangi kalimatnya. Beliau mengatakan qabilin lisaum minan muslim aqilin tahiri min haidin wan nifas. Orang yang diterima puasanya, ya, artinya sah puasanya adalah muslim, berakal, suci dari haid dan nifas. Berarti kalau anak kecil puasa sah enggak? Sah. Ya, anak kecil berpuasa dia sah. Tapi apakah sudah wajib? Jawabannya belum wajib, ya. Karena syarat sah puasa tadi cuman muslim, berakal, dan suci dari haid dan nifas. Nah, itu syarat sahnya. Sekarang syarat wajib. Ya, kalau tadi syarat sah, sekarang syarat wajib. Artinya kalau terpenuhi syarat ini, maka orang ini wajib puasa. Gak puasa dia dosa. Ya. Ada 4 perkara, ya. Yang pertama al-Islam wal bulugh wal aqlu wal qudratu 'ala shaum. Yang pertama dia muslim. Waalaikumsalam. Berarti non muslim tidak wajib berpuasa. Wal bulugh, berakal. Ya. Orang gila tidak wajib berpuasa. Baik. Wal aqlu. Aqlu berakal, wal bulugh tadi adalah balik, ya. Orang balik wajib, maka anak kecil tidak wajib puasa, ya. Kalau anak kecil puasa maka puasanya sah. Tapi apakah wajib? Belum wajib, ya. Wal qudratu 'ala shaum, dan yang syarat yang keempat, syarat wajibnya adalah mampu untuk berpuasa. Oleh karena itu kata beliau, fala yajibus shaumu 'alal muttasifi bi afdali dzalika. Tidak wajib puasa bagi orang yang tidak memiliki, ya, sifat yang 4 tadi. Apa saja? Islam, baligh, berakal, dan mampu untuk berpuasa. Kalau dia tidak mampu maka tidak wajib puasa. Nah, baik. Selesai dari syarat wajib, kita masuk ke rukun, ya. Atau dalam bahasa mazhab Syafi'i, faraid, fardu. Apa saja rukun atau fardu puasa, ya, disebutkan oleh Ibnu Qasim di sini. Ada 4. Yang pertama an-niyatu bil qalbi. Niat dengan hati. 6.
Fa in kana as-shaumu fardhan ka Ramadan aw nadharan fala budda min iqa'in niyatil lailah. Nah, kalau niatnya dia mau puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa nazar, maka niatnya harus malam hari. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yajma'iz an-niyata minal lail fala siyama lahu." Orang yang dia tidak mengumpulkan niat pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Ini penting, puasa wajib niat harus malam hari. Nah, kalau ada kasus orang ketiduran, ya, bangun-bangun sudah jam 7 pagi. Dan hari itu adalah bulan Ramadan. Kalau dia puasa, sah tidak puasanya? Ini ketiduran nih. Nah, atau tidak? Ya dirinci dulu. Dirinci dulu, maksudnya dia sudah niat belum sebelum tidur? Ya kan? Kalau dia sebelum tidur sudah niat, maka dia puasa hari itu sah. Tapi kalau dia belum niat sebelum tidur dan bangun kesiangan mau puasa, maka puasanya tidak sah. Karena kenapa? Karena belum ada niat, ya. Makanya penting innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Nah, kasus kedua, ada orang makan sahur. Ya. Selesai makan sahur, dia siap-siap sholat subuh. Selesai sholat subuh, dia bilang, nah, aku lupa tadi malam niat. Gimana orang ini? Sah enggak puasanya? Hah? Ngapa sah? Masya Allah, ahsan tabarakallah. Nah, iya. Sahur itu merupakan bagian dari niat. Ya, kalau ditanya, kamu kenapa makan sahur? Mau puasa besok, ya kan? Maka sahur itu sendiri sudah bentuk dia menjalankan niatnya ingin puasa, ya, puasa Ramadan. Nah, baik. Wa yajibu ta'yinu fi shaumi fardhi ka Ramadan. Nah, dan wajib bagi kita mentakyin, ini dalam hati, ya. Kalau pada puasa wajib, kita mau puasa apa besok? Puasa Ramadan kah? Puasa nazar kah? Atau mengqadha puasa kah? Ini harus dihadirkan dalam hati, tidak cukup kita niat puasa, tidak cukup. Karena kalau sekedar puasa toh, maka jadi puasa mutlak, ya. Dan puasa mutlak hukumnya sunnah. Nah, wa akmalu niyati shaumi an yaqula syakhsu nawaitu shauma ghadin an adai fadhi ramadhana hadisana lillahi ta'ala. Nah, dan paling sempurna, ya, seseorang menghadirkan dalam hatinya, ingat di awal kalimat penulis mengatakan an-niyatu bil qalbi, niat dengan hati, ya. Dan dalam hati yang paling sempurna dia ucapkan apa? Nawaitu shauma ghadin an adai fadhi ramadhana hadisana lillahi ta'ala. Ya, ini di dalam hati. Nah, itu yang sempurna. Karena kenapa? Sudah ada takyinnya secara terperinci di sana. Namun kalau dia mau mencukupkan, ya, nawaitu shauma Ramadan, ya sudah selesai. Aku niatkan puasa Ramadan besok. Nah, itu sudah cukup, ya. Baik. Rukun yang berikutnya, al-imsaku 'anil akli wa syurbi. Menahan diri dari makan dan minum. Baik. Menahan diri dari makan dan minum. Wa in qala al-ma'kulu wal masyrubu 'inda ta'ammud, ya. Walaupun sedikit. Ketika dia sengaja, walaupun sedikit itu batal puasanya, maksudnya seperti itu. Kalau dia sengaja makan dan minum, ya enggak ada beda makan sedikit dan makan banyak kalau sengaja pasti batal. Fa in akala nasiyan au jahila lam yuftir. Nah, kalau dia makan karena lupa atau enggak tahu hukumnya. Kok bisa enggak tahu? In kana qariba ahdi bil Islam, bisa jadi dia baru masuk Islam, au nasya'a ba'idan 'anil ulama, atau dia tinggal jauh di daerah yang tidak ada ulamanya, ya kan? Baik. Maka tidak batal puasanya. Baik.
Kalau tanpa dua uzur tadi, lupa dan jahil, ya maka batal dia puasanya dengan makan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim." Antum kepanasan enggak? Anda minta tolong matikan. Ya, Anda enggak tahan kipas. Baik. Kita lanjutkan ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim, fa akala wa syariba." Ya. Falyutimma saumahu. Barang siapa yang dia lupa kalau lagi puasa terus dia makan dan dia minum, ya, maka hendaklah sempurnakan puasanya. Kenapa? Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Karena Allah yang kasih makan, Allah yang kasih dia minum, ya. Ini kalau dia benar-benar lupa. Baik. Biasanya terkadang kasus orang itu, ya, dia ketika makan mungkin sudah habis satu piring, sudah nambung, ya. Pas mau minum baru ingat puasa. Gimana? Lanjut minum atau lanjut puasa? Lanjut puasa. Minumnya gimana? Nanti ketika berbuka, ya. Nah, jadi rukhsah keringanan itu masih ada selagi dia lupa. Kalau dia sudah ingat, sudah hilang. Balik lagi ke hukum awal, dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya. Baik. Rukun yang ketiga, ya, menahan dari jima. Ya, karena jima termasuk pembatal puasa dan ini konsekuensinya berat kalau dilakukan di siang hari di bulan Ramadan. Ya, nanti kita akan bahas apa saja konsekuensi dari berhubungan atau jima di siang hari di bulan Ramadan. Ya, selain puasanya batal, dia berdosa dan yang ketiga dia harus menebus dengan kafarat. Ya, baik. Yang keempat, ya, menahan dari sengaja muntah. Artinya dia harus menahan diri, ya, dari sengaja muntah. Kalau seandainya golabaul qai tidak sengaja muntah, ya, nggak tahan muntah gitu, maka lam yabtul shaumuhu, puasanya tidak batal. Karena Nabi SAW bersabda, man dara'ahul qai, barang siapa yang sengaja muntah, barang siapa yang dia tidak tahan dan akhirnya muntah, ya, fala qada'a alaihi, maka dia tidak harus mengqadha. Faman istaqa'a fa alaihi alqadha, dan barang siapa yang dia sengaja muntah, ya, maka dia harus mengqadha. Baik. Inilah, ya, rukun puasa. Ada 4. Cuman kalau mau kita ringkas sebenarnya ada 2. Apa itu? Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Kenapa? Karena makan, minum, jima, dan muntah dengan sengaja itu adalah pembatal puasa. Ya. Kalau disebutkan di bukunya 4, tapi kalau kita mau ringkas itu cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Itulah 2 rukun dalam berpuasa. Nah, masuk sekarang pembahasan kita adalah walladzi yubtiru bi shaim asyaratu asya. Yang membatalkan puasa ada 10. Ingat kasus kita yang kita bahas bukunya Mazhab Syafi'i, ya. Yang pertama dan yang kedua, ma wasala ilal jaufi munfatih au ghairu munfatih. Segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Baik rongga ini terbuka atau dia tertutup. Seperti apa? Kalbusulin min mumati ila ra'sin, ya. Seperti sampainya, ya, suatu benda ke dalam luka yang ada di kepala, dan luka makmumah ini luka yang dia menembus ke dalam otak, ya, rongga otak, ya. Nah, itu kalau kemasukan benda maka dalam mazhab Syafi'i batal. Masukkan air misalnya, ya. Baik. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i melakukan tetes telinga, terus apa lagi? Tetes mata. Tetes mata kalau dia masuk ke apa di sini? Uh,
saluran hidung terus ke kerongkongan, ya itu baru batal ya. Kalau sekedar di mata tidak batal ya. Jadi kalau tetes telinga apalagi terasa sampai ke sini, maka itu membatalkan dalam mazhab Syafi'i. Waalaikumsalam. Nah, begitu juga rongga-rongga yang ada di kubul dan di dubur ya. Dalam mazhab Syafi'i itu batal. Makanya ya, sebagian memberikan warning, hati-hati kalau lagi puasa ketika berenang. Kenapa? Karena air pasti akan masuk ke telinga, ya masuk ke duburnya ya. Kenapa demikian? Ya karena mereka memaknai makan dan minum itu adalah segala sesuatu yang masuk melalui rongga dan itu bisa menembus ke saluran makan dan minum ya. Tapi ini kurang kuat ya. Kita akan bahas tadi yang ketiga. Yang ketiga al-hukna fi ahadis sabilain. Melakukan huknah. Huknah ini adalah ya kalau antum cari di kamus huknah itu suntik. Tapi maksudnya bukan suntik ya. Huknah yang dikenal oleh istilah ulama di sini adalah seperti obat ambeien. Tahu obat ambeien, Pak? Kapsul besar ya, itu jangan diminum. Baik. Kenapa? Karena dia dimasukkan ke dalam tubuh ya. Nah, itu para ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Qasim ini ya, kalau melakukan itu di bulan Ramadan maka batal ketika puasa. Kenapa? Alasannya gini, Pak. Obat itu nantinya larut dalam tubuh dan dia akan masuk ke lambung. Seperti itu. Atau ada yang orang medis di sini? Benar nggak kira-kira? Obat yang dimasukkan ke dubur itu ketika larut dia masuk ke lambung. Hah? Benar? Benar, Pak? Baik. Mungkin benar ya, mungkin. Cuman penelitian yang Anda dapatkan ya dari seorang dokter ya, memang ahli di bidangnya, dan barusan tadi pagi Anda ketemu beliau, Anda tanyakan langsung, apakah benar kalau obat itu yang dimasukkan ke dubur masuk ke lambung? Enggak, kata beliau bukan masuk ke lambung, tapi dia larut langsung ke peredaran darah. Ya. Sehingga di sini jelaslah bahwasanya lemah pendapat bahwasanya segala sesuatu yang masuk ke rongga itu membatalkan puasa. Karena itu tidak bisa dikatakan sama maknanya dengan makan. Karena makan kan kita menelan sesuatu masuk ke lambung ya. Nah, maka ini juga ya pendapat yang perlu ditinjau lagi. Yang keempat, al-qayu amdan. Muntah dengan sengaja. Ini sudah kita bahas berikut dalilnya. Yang kelima, al-wat'u amdan fil farji. Nah, berhubungan intim ya dengan sengaja. Adapun tidak sengaja ya, maka tidak batal puasanya. Baik. Sama seperti makan tidak sengaja. Begitu juga dengan jima tidak sengaja. Ada jima tidak sengaja? Hah? Tahu-tahu plung gitu kan? Lupa. Lupa kalau lagi puasa ya. Bisa jadi ya. Nah, lupa lagi kalau lagi puasa. Nah, maksudnya lupa ya. Lupa kalau lagi puasa. Nah, ya. Kalaupun ada, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, yang keenam, pembatal puasa al-inzal. Ini keluar mani. Wa huwa khurujul mani 'anil mubasyarah bila jima', ya, karena sebab bercumbu. Bercumbu dengan istri di bulan Ramadan. Boleh enggak? Nah, boleh. Asalkan jangan sampai keluar mani, ya. Yang enggak boleh kan jima. Kalau bercumbu boleh tapi jangan sampai keluar mani, ya. Baik. Muharraman ka isyrabi biyadihi, ya, keluar mani dengan sengaja, baik dalam jalur yang haram seperti melakukan onani ya, au ghairu muharramin atau halal ya seperti bantuan pasangan atau budak wanitanya ya, maka itu semua membatalkan puasa. Ya, mengeluarkan mani dengan sengaja.
Berarti kalau tidak sengaja tidak batal. Ya, seperti orang mimpi basah. Ya, mimpi basah tidak membatalkan puasa walaupun keluar mani. Ya. Baik. Nah, kaitan dengan mimpi basah dan syarat wajib puasa tadi apa salah satunya? Balik. Sudah balik ya. Ada anak kecil. Pagi hari masih anak-anak, ya. Ketika siang hari dia tidur siang, tahu-tahu dia bilang, "Abi, aku ngompol." Ya. Ketika dilihat ternyata, oh ternyata ini bukan ngompol. Kamu sudah besar sekarang, terus gimana puasanya? Nah, dia ya di awal waktu bukan orang yang wajib imsak, yang wajib menahan diri. Tapi ketika dia tidur siang tadi, ketika sudah mimpi basah, dia menjadi orang yang wajib imsak. Maka sekarang kamu sudah besar, kamu tahan ya, jangan makan minum sampai maghrib. Ya. Karena kenapa? Karena sudah jadi orang yang wajib imsak. Ya, sama seperti halnya orang kafir, non Muslim, masuk Islam di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Ketika pagi hari dia belum wajib, tapi ketika siang, ketika dia syahadat, sudah wajib imsak. Ya. Nah, ini pembahasan tentang wajib atau tidak wajibnya imsak. Imsak ini rukun yang kedua. Rukun pertama adalah niat. Ya. Nah, terus kodok tidak dia? Kodok tidak? Ya, kodok lah. Karena kenapa? Karena imsaknya belum sempurna. Ya, dan dia belum ada niat. Pada hari itu dia sudah wajib, tapi belum sempurna. Ya, maka dia harus mengkodok. Baik. Yang ketujuh, sampai yang ke-10 kata Syekh, ya. Pembatal-pembatal puasa haid, nifas, gila, dan murtad. Baik. Haid dan nifas. Kalau nifas, insya Allah semuanya akan tahu ya, misalnya tidak bisa dihindari. Ya, kalau haid kan yang tahu dia sendiri. Ini maksudnya gimana? Kalau seorang wanita nih sudah siap mau berbuka, duduk di meja makan, ya 3 menit mau berbuka, haidnya keluar. Ngapain dia? Hah? Pura-pura nggak tahu, kan tanggung 3 menit lagi. Batalkan puasanya. Kenapa? Sisa 3 menit itu kalau dia lanjutkan justru berdosa. Orang haid haram hukumnya puasa. Ya. Lah sisa yang puasa yang tadi mana? Ya dapat pahala. Karena tadi dia orang yang wajib puasa. 3 menit sebelum buka jadi orang yang haram puasa. Ya. Jadi sama-sama ada pahalanya. Harus dikodok ada puasanya? Ya kodok. Kenapa? Karena tidak sempurna imsaknya, tidak sampai matahari terbenam. Ya. Nah, ini orang haid, begitu juga orang nifas. Ya. Kalau nifas insya Allah umumnya keluarganya tahu kan karena dia melahirkan. Ya. Nah, kalau haid kan terkadang dia sendiri yang tahu. Gila. Nah, gila ini ya. Kalau dia permanen maka tidak wajib puasa. Kalau dia kambuhan sepanjang hari atau lebih dari separuh hari itu juga membatalkan puasa, ya. Kalau gilanya cuma sebentar, gilanya 10 menit misalkan. Epilepsi ya. Atau cuma 2 jam gila terus sadar, ya kan? Maka itu belum mengambil bagian imsak terbanyak, maka dia masih bisa lanjutkan puasanya. Dan ini sama seperti orang pingsan. Ya. Orang pingsan dari sisi beratnya hilang akalnya dia lebih dekat kepada orang gila. Tapi dari sisi dia masih waras maka lebih dekat ke orang tidur. Ya. Nah, kaitan dengan tidur. Tidurnya orang puasa, apa hukumnya? Mubah, boleh. Sah-sah saja tidur ya kan. Nah, puasanya orang tidur. Gimana? Sah enggak? Kebayang enggak puasanya orang tidur? Ya, jadi ada orang itu kalau tidur mungkin seperti labi-labi ya.
nggak bangun-bangun lagi. Antum mau siram pakai apa nggak bangun ya. Baik. Dari subuh, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dia tidur. Cuma malamnya sudah niat. Sah tidak puasanya? Hah? Ya sah puasanya ya. Kalau dari sisi puasa dia sah. Kalau sholatnya nanti kita bahas di sholat ya. Puasanya orang tidur itu sah. Karena kenapa? Karena tidur itu hanya apa? Hilang akar tapi tidak seperti pingsan dan tidak seperti gila ya. Nah, tapi kalau pingsan sepanjang hari, gila sepanjang hari baru batal ya karena akalnya benar-benar hilang ya. Nah, inilah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Wa yustahabu fi shaumi salah satu asya. Perkara-perkara yang disunnahkan ketika berpuasa. Baik. Yang pertama, ta'jilul fitri. Intahaqqaqa shaimu ghurubusy syamsi. Ya. Menyegerakan berbuka. Nah, ini sunnah yang sesuai dengan selera kita. Kenapa? Ya, segera berbuka. Toh kalaupun nggak ada sunnahnya pasti kita segera berbuka. Apalagi ini ada sunnahnya ya. Sudah kita sukai dapat pahala lagi ya. Nah, kalau sudah yakin ya terbenamnya matahari, fa in syakka fala yu'ajilil fitr. Kalau dia ragu-ragu, maka jangan buru-buru. Ya, tunggu sampai dia yakin matahari sudah terbenam. Baik. Nah, ini agak sedikit panjang ya. Karena dalam hal ini ada beberapa hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, mana barat kita? Barat sini. Ya, baik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam ya, "Idza aqbalal lail min hahuna wa adbaron nahar min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara shaim." Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya riwayat Bukhari juga Imam Muslim. Kalau malam sudah datang dari arah timur dan siang sudah berlalu ke arah barat, ya, dan matahari sudah tenggelam, maka itulah waktu orang berbuka puasa. Mungkin kita nggak kebayang, tapi ada nggak yang pernah lihat pergantian siang dan malam secara langsung? Nah, yang ada suka naik bukit dari sini. Nggak ada Pak ya. Jadi kalau kita pernah lihat pergantian siang dan malam itu, ketika pas waktu pergantian itu kan terbenam matahari, sebelah timur sudah gelap, sebelah sini masih terang. Nanti gelapnya merata. Ya. Ini pergantian siang dan malam. Nah, patokannya apa? Terbenamnya matahari. Jadi bukan azan ya. Tapi dengan syarat kita harus yakin matahari sudah terbenam. Bagaimana kalau kita yakin tapi ternyata setelah itu salah? Ya. Kasus pertama dia yakin tapi setelah buka ternyata salah. Ya. Dia kira, oh ini sudah waktunya buka ini. Lah bismillah makan. Tahu-tahu ternyata cuma langit mendung. Langit terbuka, matahari masih ada. Ya. Ini kita pembahasannya secara fikih ya. Walaupun zaman sekarang kita dimudahkan dengan pemerintah jadwal imsakiyah ya. Baik. Nah, ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ya. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Bukhari ya. Karena kunna safara ma'a Rasulillah SAW wa huwa shau'imun ya yauma ghaimin. Kami pernah safar bersama Rasulullah SAW dan beliau berpuasa pada hari langit mendung. Baik. Atau dalam riwayat lain ya, kami berbuka bersama Rasulullah SAW ketika langit mendung. Summat tola'ati syamsu. Ketika mendung hilang, ternyata matahari masih ada. Baik. Dan ini ya,
Orang-orang yang waktu itu bersama dengan Rasulullah SAW, ya mereka tidak diperintahkan untuk mengkodok puasanya. Artinya apa? Karena ketika mereka buka, mereka yakin matahari sudah terbenam, tapi ternyata salah. Ini kasus pertama. Ya. Kasus kedua, orangnya ragu-ragu. Matahari sudah terbenam belum ya? Langit mendung. Sudahlah, makan mela, bismillah. Ternyata ketika mendungnya hilang, matahari masih ada. Kasus kedua, sah enggak? Kasus pertama tadi mereka buka dengan yakin. Kasus kedua buka dengan ragu-ragu. Nah, disinilah ada namanya kaidah fikihnya. Al-yakinu la yazulu bisyak. Perkara hukum yang ditetapkan dengan yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Harus dihilangkan dengan yakin juga. Maksudnya apa? Kasus tadi, ya, yang yakinnya apa? Belum boleh makan. Yang ragu-ragu sudah buka atau belum. Maka yang ragu-ragu ini tidak bisa menghilangkan yang yakin. Sampai kapan? Sampai kita yakin ini sudah terbenam. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi dua kasus yang hampir mirip, tapi beda. Yang satu yakin, yang satu ragu-ragu. Ya, jadi intinya apa? Kalau kita ragu-ragu nih, ya taruhlah mungkin kita buka bersama, seluruh ikhwan sudah buka puasa. Masjid belum ada yang azan. Ya. Kita ragu-ragu, matahari sudah terbenam atau belum. Maka kita tahan, jangan berbuka. Tapi semua ikhwan sudah makan, ya nggak apa-apa. Mereka kalau yakin ya silakan. Ya. Karena kenapa? Kita nanti akan bawa amal-amal kita masing-masing. Ya. Amal kita tidak akan terikat dengan amalan orang lain. Yang yakin silakan, yang belum yakin nunggu sampai yakin. Biasanya karena kita sudah terbiasa dengan jadwal imsakiyah, kapan kita yakinnya? Kalau sudah azan, ya kan? Ya sebagian dengan sirine, sebagian dengan apa lagi Pak? Beduk ya. Ada beduk masih ada Pak? Sih ya. Itu di tempat kami di penolak tanding itu berbuka tandanya dengan beduk ya. Beduk paling dengar cuma 5 rumah dekat masjid. Yang jauh-jauh enggak dengar ya. Jadi orang tanya, sudah buka belum? Sudah buka belum ya? Terus muazinnya juga habis beduk buka dulu. Enak kalau dia makan kurma dulu. Ini makan nasi dulu baru azan. Jadi orang nunggu dia selesai makan baru orang buka ya. Itu lim ya. Nah, jadi ini muazin juga kalau mau berbuka ya seperlunya. Ya dengan apa? Air dan kurma. Setelah itu baru lanjut makan setelah azan ya. Nah, taib. Hadis ketiga kaitan dengan menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu ummati ala khairin malam yuakhiru bi fitrihim hatta yastabikan nujum." Umatku ini senantiasa dalam kebaikan selagi mereka tidak nunda-nunda waktu buka puasa sampai kapan? Sampai bintang-bintang kelihatan. Ya. Jaraknya dari terbenam matahari sampai bintang kelihatan itu sekitar 45 menit. Ya, itulah berbuka yang menyelisihi sunnah. Maksud anak apa? Maksud anak kalau seandainya kita dapatkan ada ikhwan-ikhwan yang sudah buka duluan, terus kita masih belum yakin, karena masjid-masjid sekitar belum azan ya, kita juga nggak bisa memastikan matahari terbenam atau tidak, maka tunggulah 5 menit, 10 menit, biar bisa berbuka bareng dengan kaum muslimin yang lain. Insya Allah masih dapat sunnah menyegerakan berbuka. Ya. Daripada kita buka duluan, mudaratnya apa Pak kira-kira Pak? Nah, yang pertama kalau orang nggak paham, dia lihat kita ini jenggot-jenggotan, celana cingkrang, tidak puasa, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi kalau kita ragu, dan ternyata matahari memang belum terbenam, maka yang terjadi apa? Puasa kita tidak sah. Ini Anda bawakan hadis agak terperinci agar kita lebih perhatian masalah menyegerakan berbuka ini ya. Dan terlebih ada ancaman untuk orang yang dia berbuka sebelum waktunya. Anda bacakan hadisnya karena hadisnya panjang ya. Ancaman untuk orang yang dia berbuka sebelum waktunya. Anda langsung bacakan terjemahannya ya.
Rasulullah SAW mengatakan, ya, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba datang kepadaku dua orang yang memegang bagian bawah ketiakku. Aku dibawa ke sebuah gunung yang terjal. Kemudian, ya, dua orang tersebut berkata kepadaku, naiklah. Maka aku menjawab, aku tidak mampu. Tapi akhirnya, kata Rasulullah SAW, aku naik juga. Tak kala aku sampai di pertengahan gunung, aku mendengar suara yang sangat mengerikan. Kata Rasulullah SAW bertanya, suara apa ini? Ya. Maka kedua orang yang membawa Rasulullah SAW menjawab, yaitu adalah teriakan penduduk neraka. Kemudian aku dibawa lagi. Dan aku melihat sekelompok laki-laki yang mereka, ya, bukan sekelompok laki-laki, sekelompok orang yang kaki mereka digantung. Tulang rahang mereka pecah dan darah mengalir dari tulang rahang mereka. Ya. Yaitu kaki mereka digantung di atas dan kepala di bawah. Taib. Seperti apa? Kita waktu nyembelih kambing itu, Pak, ya. Nah, kambing nyembelih sapi. Aku bertanya kepada dua orang tersebut, siapakah mereka? Maka dijawab, haula'i alladzi yuftirun qabla waktihi. Nah, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan hadis ini sahih, ya. Baik. Ini makanya hati-hati kaitan dengan kapan kita berbuka puasa. Baik. Hadis yang berikutnya, ya, yang mungkin dijadikan sebagian orang dalil mereka berbuka padahal matahari belum terbenam. Ada hadisnya, Pak. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, ya. Suatu hari Rasulullah SAW sedang bersafar bersama para sahabatnya. Dan beliau sedang berpuasa, ya. Tak kala matahari terbenam, ya. Beliau berkata kepada sebagian sahabat, "Ya fulan, kum fajidah lana." Wahai fulan, bangkit, tolong bikin adonan roti yang dicampur dengan air, ya, untuk berbuka puasa. Sahabat tersebut yang diperintahkan bilang, "Ya Rasulullah, la amsaita." Wahai Rasulullah, ini kan masih sore. Sampai 3 kali Nabi perintahkan, dia tetap katakan, "Rasulullah, ini masih sore." Ya. Akhirnya yang ketiga, Nabi perintahkan, "Kum fajidah lana." Ya, tetap buatkan. Coba buatkan kita menu berbuka, ya. Akhirnya orang tersebut mengatakan, "Alaika naharanya Rasulullah." Ya Rasulullah, ini masih siang. Ya. Baik. Maka apa jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendengar, ya, jawaban sahabat tersebut? Inzil fajidah lana. Enggak, turun, buatlah makanan, ya. Akhirnya dibuat, Nabi minum, kemudian Nabi mengatakan, "Idza ra'aitum laila qad aqbala min hahuna faqad aftara shaim." Kalau kalian sudah lihat malam itu sudah datang dari arah timur, maka sudah waktunya berbuka puasa. Baik. Para ulama hadis, ya, ketika mensyarah hadis ini, mereka mengatakan, kenapa sahabat tersebut mengatakan lau amsaita inna alaika naharon, ya Rasulullah masih sore, ya Rasulullah ini masih siang. Karena dia lihat di langit itu masih ada efek bekas sinar matahari. Yang kita lihat kalau matahari terbenam itu langit masih merah. Ya, masih terang, masih ada warna merah, tapi matahari sudah terbenam. Dia kira berbuka itu kalau langit benar-benar gelap. Padahal waktu berbuka itu ketika matahari sudah terbenam, walaupun cahayanya masih ada. Ya. Jadi patokannya apa? Terbenamnya matahari. Ya. Nah, dari sini, ya, jelas bahwasannya yang jadi patokan adalah terbenamnya matahari walaupun cahayanya masih ada. Kenapa? Karena sebagian orang, wallahu alam, mungkin salah paham dengan hadis ini, ya. Terlalu tekstual dalam memahami hadis sehingga dia kira menyegerakan berbuka itu ketika matahari masih belum terbenam. Pernah ketemu orang kayak gini, Pak? Pernah enggak, Pak? Hah? Alhamdulillah kalau belum pernah ketemu, ya. Kalau pernah ketemu, Pak, coba tanyakan apa dalilnya. Kalian buka sedangkan matahari belum terbenam atau masjid-masjid belum ada yang azan, ya. Coba tanyakan. Baik. Ini kaitan dengan sunnah menyegerakan berbuka. Baik. Terkaitan waktu. Kaitan makanannya apa yang disunahkan? Nah, baik.
Rasulullah SAW berkata, ya, kalau kita berbuka, fa'aftiru ala rutobin. Dan pertama, Waalaikumsalam, dengan rutob. Rutob itu kurma basah yang masih muda. Ya. Fa'ilam yajid fa'ala tamrin. Kalau nggak ketemu, nggak ada rutob, maka kurma biasa, yang biasa kita makan. Baik, fa'ilam yajid fa'ala ma'in. Kalau nggak ada, maka dengan segelas air. Ini sekedar untuk mecah puasa. Baik. Kalau kita berbuka, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, insya Allah maghrib kita nggak terlalu panjang. Kenapa maghrib kita kepanjangan? Semuanya mau disantap ya. Sate ado, pecel ado, gorengan ado, buahan lengkap ya. Ketika dimakan paling cuma bisa masuk sebagian ya. Nafsu Pak ya. Nah. Baik. Sunnah yang kedua, ketika orang berpuasa takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Baik. Kapan batas waktu kita boleh makan sahur? Azan subuh. Kurang tepat azan subuh. Apa? Fajar apa? Taib. Fajar sodik. Ya, terbitnya fajar sodik. Nah, siapa yang pernah lihat fajar sodik? Bukan nama orang ya. Fajar sodik ini benar-benar fajar. Karena dulu kita di Jogja, di Jamil Rahman ada namanya Pak Fajar Sodik. Ya. Bukan beliau itu, ya. Tapi benar-benar fajar sodik yang di langit ya. Benar. Mau bahas ya. Ya, fajar sodik itu dia menjulang mendatar ya. Semakin siang semakin terang. Itu namanya fajar sodik. Kalau fajar kazib itu dia menjulang ke atas, katanya seperti ekor rubah, munculnya cuma sebentar terus hilang, gelap lagi. Ya. Makanya waktu subuh itu adalah fajar sodik. Dan itulah waktu kita tidak boleh lagi makan, minum, jima, dan pembatal-pembatal puasa lainnya. Baik. Dalilnya Al-Baqarah 185, Allah Ta'ala berfirman, ya, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajri. Makan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam dari waktu fajar. Baik. Summa atimus siyama ilal lail. Kalau sudah waktu fajar, maka sempurnakan puasa sampai malam hari. Ya. Nah, sunnah kita adalah mengakhirkan sahur. Ada hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida." Kalau kalian dengar azan, wal ina'u fi yadihi. Apa namanya? Wadah makanan ada di tangannya. Fala yadhahu hatta yaktiya hajatahu minhu. Jangan diletak sampai dia selesaikan hajat dari makanan tersebut atau wadah tersebut. Baik. Gimana ngamalkan hadis ini, Pak? Nah, kita lagi makan sahur. Terus azan. Lanjut makan. Lanjut, ya. Yang dilanjutkan yang di mana? Perhatikan ya hadisnya. Kalau dengar azan, wadah ada di tangan. Wadah dan tangan. Jangan diletak sampai selesaikan hajatnya. Berarti ada 3 hal yang kita mau coba cari hukumnya. Mana yang kita habiskan? Yang ada di wadah, yang ada di tangan, atau hajat kita? Yang mana? Hajat. Hajat. Masya Allah, parah kalau hajat ya. Kenapa? Lagi makan kuaci? Hah? Tangan. Yang di mana? Yang di wadah. Dia pegang wadah sebesar nampan. Nah. Hah? Yang di tangan berarti kalau di tangan berarti tidak boleh ngambil minum. Ya kan? Cuma boleh makan tok. Ya sudah kalau kayak gitu kayak gini makannya. Nah. Ya, jadi hadis ini kalaupun mau dibawakan ke zahirnya, ini untuk keadaan sempit, untuk orang yang rukhsah. Ya, keringanan untuk orang yang bangun telat, waktunya mepet mau makan, dia makan. Kalaupun mau dibawakan secara zahirnya, bukan untuk kita yang normal ya.
Kita sudah bangun jam 3, mungkin murojaah dulu, ya. Nyetel TV dulu, tengok ada Liga Champion enggak. Hei, Liga Champion kan jam 3 biasanya ya, jam 3 jam 2. Sip. Terus mungkin bantu istri masak dulu, ya. Nantilah makannya di akhir-akhir. Pas lagi makan, azan, ya. Santai, tetap santai, terus dia minum, akhirnya ke masjid, sholat masbuk, ya. Tapi yang kayak gini kira-kira sah tidak puasanya? Tidak, ya, karena dia waktunya panjang tapi sengaja melambatkan. Ya. Hadis tadi sekali lagi kalau mau bawakan ke rukhsah. Namun ternyata mayoritas ulama membawakan hadis tadi kepada azannya Bilal. Jadi kalau kita di pondok itu kan azannya 2 kali subuh itu ya. Nabi SAW mengatakan, la yaghurrannakum azanal Bilal. Jangan kalian buru-buru tergesa-gesa kalau dengar azannya Bilal. Kenapa? Fa innahu yu'adzin bil lail. Karena Bilal itu azannya masih malam. Ya. Wa alaikum bi adzani Ibnu Ummi Maktum. Tapi bagi kalian hati-hati kalau Ibnu Ummi Maktum yang azan. Kenapa? Karena dia tidaklah azan melainkan sudah dibilang sobahan, sudah sobahan, sudah waktu subuh, sudah waktu subuh. Kenapa? Karena Ibnu Ummi Maktum ini orang buta. Ya, dia nggak bisa lihat fajar sodik, pasti dikasih tahu sahabat yang lain sudah masuk waktu subuh baru dia azan. Ya, jadi mayoritas ulama membawakan hadis yang wadah di tangan tadi. Pertama untuk rukhsah, yang kedua itu kaitannya dengan azan Bilal, yang azannya masih malam. Ya, makanya jangan bermudah-mudahan mentang-mentang tahu hadis satu itu. Ya, kalau kita bermudah-mudahan, khawatirnya malah puasa kita tidak sah. Mungkin kita nggak kelihatan ya, tapi di kalangan santri kelihatan, Pak. Ya, Anda lihat sendiri sebagian teman-teman itu mereka berkelompok, ya santai makan. Akhi ini udah mau subuh, santai kan masih boleh makan, ya katanya. Dan akhirnya mereka benar-benar makan, ya, dan azan subuh sudah berkumandang. Padahal tidak ada rukhsahnya sama sekali. Ya. Ini hati-hati ya ikhwan, ya. Jagalah amalan kita, jangan sampai nanti cari-cari amalan di akhirat ternyata tidak ada. Kenapa? Karena tidak sah. Ya, terlalu bermudah-mudahan mentang-mentang sudah tahu hadis. Ya, makanya ini juga tanbih, memahami sebuah hadis itu jangan secara otodidak. Butuh bimbingan ulama, ya. Cari penjelasan ulama terhadap hadis ini gimana penjelasan mereka, ya. Baik. Malam yaqa fi syakkin, ya, mengakhirkan sahur selagi dia belum ragu-ragu. Baik. Kalau malas makan sahur gimana? Boleh tidak puasa? Boleh. Tapi dia kehilangan berkah makan sahur. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fi sahurin barokah. Makan sahurlah karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Dalam riwayat lain dia mengatakan tasahharu walau bi jur'atin minal ma. Makan sahurlah walaupun hanya segelas minum air. Sekedar untuk dapat berkah makan sahur. Karena kenapa? Kadang kita tuh sudah buka. Terus salat sampai salat tarawih, salat tarawih kita makan lagi. Terus kita tidur. Sahur masih keadaan kenyang, ya kan? Males maunya sahur. Ya sudah, kalau males minum air biar dapat berkah waktu sahur, yang berkah makan sahur. Baik. Sunnah berikutnya tarkul hajri atau hujri, ya. Meninggalkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan keji, ya. Maka orang yang berpuasa adalah menjaga lisannya dari dusta, dari ghibah, dari mencela. Kalaupun ada orang yang mencela dia, maka jangan dibalas. Kata Nabi SAW, "Fa in syatama ahad", kalau ada yang mencela, maka katakan inni shaim, aku sedang puasa. Ya. Ghibah, dusta, mencela, ngomong kotor, ngomong kasar, ini tidak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi pahala puasa, ya. Makanya sekarang ditanya, apa hukum marah-marah ketika puasa? Ya puasanya sah. Tapi kalau marahnya karena marah zalim, melampiaskan hawa nafsu, itu bisa mengurangi nilai dari puasa dia sendiri, ya. Nah, bukan berarti nggak boleh marah, boleh kita marah, ya. Kalau tujuan kita benar, ya. Kita lihat kesyirikan, anak kita melakukan kesyirikan, ya kita marah, wajar kan? Ini marah yang benar, ya.
Anak kita melakukan kemaksiatan, kita marah, ya wajar. Ya. Tapi kalau marahnya marah zolim, maka ini bisa mengurangi nilai dari pahala itu sendiri. Baik. Kaitan dengan sahur. Orang selesai sahur, ya, dalam keadaan junub. Gimana puasanya? Hah? Baik, selesai sahur. Sekarang azan dia masih junub, belum mandi. Sudah azan dia belum mandi. Sah. Apa dalilnya? Junub memang bukan pembatal puasa, tapi ada dalilnya. Sahih benar. Ah, iya, Rasulullah, Anda sudah nikah? Sudah. Masya Allah. Iya, Rasulullah SAW dikabarkan salah seorang istri beliau, karena Rasulullah dahulu Rasulullah SAW ya masuk waktu subuh dalam keadaan junub min ahlihi, karena habis berhubungan dengan istrinya. Fakta salah wa atamma saumahu. Maka beliau mandi dan beliau melanjutkan puasanya. Menunjukkan apa? Boleh orang masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Tapi jangan melakukan pembatal puasa. Apa yang dimaksud? Jima. Maksudnya apa? Misalkan nih ada orang main nih. Kok main sih? Ada orang iya, berhubungan lah dengan istrinya. Ya, dekat-dekat mau masuk subuh. Baik. Dia sangka dia bisa sampai di puncak ketika sebelum azan. Tapi qadarullah ternyata lambat sampai ke puncaknya. Baik. Ketika mau dekat ke puncak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana itu? Hah? Tanggung? Tidak ada tanggung ya, prit-prit bubar. Iya, bubar. Kalau dilanjutkan justru batal. Ya. Bubar dan tidak ada tambahan waktu. Main bola ada tambahan waktu ya. Kalau itu nggak ada. Tapi iya bubar ya, injury time ya, extra time nggak ada. Ya. Jadi kalau sudah terbit fajar, waktunya imsak, menahan diri dari makan, minum, jima, ya muntah dengan sengaja, itu sudah mulai waktunya. Tapi junub ya junub tidak apa-apa, mandi terus sholat puasanya tetap sah. Ya. Kalau dia yang katanya tanggung tadi justru puasanya malah batal. Ya, ya salah sendiri. Kenapa mau mepet-mepet mainnya? Ya tidak sempat, start kan masak jam 3, terus habis masak makan, ya kan? Ya sebelum mandi lah, itu dulu lah. Ya sebelum masak lah. Tapi sekarang kita masuk ke pembahasan ya kafaroh ya. Baik. Waman wati api nahari Ramadan. Barang siapa yang berhubungan intim di siang hari di bulan Ramadan, ya sengaja, wa huwa asimun bihadzal wat'i. Yang pertama dia berdosa. Lalu puasanya batal. Fa'alail qadha wal kafarah. Karena puasanya batal berarti dia harus bayar qadha. Yang ketiga, bayar kafarah. Apa itu? Wahiyya itqu raqabatin mu'minah. Yang pertama membebaskan budak yang mukmin. Kita nggak ada lagi perbudakan. Ya. Dan kafarah ini harus sesuai urutan. Tidak mampu yang pertama, yang kedua. Tidak mampu yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang kedua apa? Fa'in lam yajidha fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus. Harus 2 bulan berturut-turut. Ya. Berarti zaman kita inilah kafarahnya. Ya. Fa'in lam tastati, kalau tidak mampu, ya, fa'id amu sittina miskinan, maka kasih makan 60 orang miskin. Tapi ingat, ini pilihan terakhir. Ketika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Baik. Sebulan saja dia tidak kuat menahan apa?
nafsunya, apalagi ini 2 bulan berturut-turut, ya. Padahal bulan Ramadan itu kan kita puasa paling 14 jam. Ya. Ketika malam Allah katakan uhillal lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Ketika malam hari bulan puasa halal bagi kalian untuk melakukan rofas. Rofas itu ucapan-ucapan yang dapat membangkitkan gairah. Ya, artinya pembukaan mukadimah menuju berhubungan boleh, halal ya ketika malam. Ya. Kalau dia tidak sabar ya, berani membobol ketika siang hari, yaitu suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Kira-kira makin berat dah, Pak. Mau sebulan be dia bisa bobol, apalagi 2 bulan berturut-turut ya. Ya oleh karena itu, kalau ingin aman puasanya, maka kalau lagi puasa jangan jima. Ya, deket-deket boleh. Yang tidak boleh jima. Ya, deket-deket bercumbu boleh, asalkan jangan keluar mani dan jangan jima. Ya, pasang gembok ya. Iya. Nah, bukan berarti kita puasa nggak boleh mesra-mesraan, boleh. Tapi ingat harus aman dari keluar mani dan kedua jangan sampai melakukan penetrasi, ya. Penetrasi ke depan gawang ya. Main bola kan? Baik. Nah, kaitan dengan kasih makan 60 orang miskin tadi, likulli miskinin muddun. Setiap orang miskin dikasih 1 mud. Ya ini apa pilihan terakhir ya. Jadi misalkan dia sudah tua renta, tidak mampu lagi puasa. Kok bisa sih? Atau dia sakit ya, karena kalau orang tua renta juga puasa Ramadan nggak wajib bagi dia. Ya. Ini mungkin dia sakit, tapi sudah wajib kafaroh, qadarullah sakit menaun, sehingga dia nggak mampu bayar kafaroh puasa 2 bulan berturut-turut, dia kasih makan 60 orang miskin. Nah, setiap orang miskin itu dikasih 1 mud. Gimana 1 mud, Pak? 1 mud tuh kayak gini ya. Tangan disatukan seperti kita berdoa. Kita kan beras kan ya? Beras kan? Jadi masukkan ke wadah beras, diangkat, dan bentuknya gunung, itu 1 mud. Ya, bukan rata ya. Bukan rata, tapi bentuknya gunung. Yaitu 1 mud. Baik. Nah, setiap orang miskin kalau mau kasih bahan mentah itu 1 mud itu. Kalau mau kasih yang sudah dimasak, maka nasi 1 porsi sesuai dengan lauknya. Ya. Kalau mau mentah, maka 1 mud. Nah, 1 sok berapa mud? 1 sok itu 4 mud. Ya. Ini ilmu yang harus kita tahu. Biar kita nggak bingung nanti ketika zakat fitrah. 2,5 atau 27 atau 3 kilo. Ya sudah pakai sok sendiri. Gimana caranya? Ya 4 mud tadi. Ya, kita 4 kali. 1, 2, 3, 4. Udah 1 sok. Ya. Yang ukurannya sedang ya, orang dewasa sedang ya. Kalau tangannya besar mungkin nggak apa-apa lebihnya sedekah. Yang tangannya kecil yang itu yang kita khawatir ya. Tangannya minimalis, ya kan? Jadi ukuran orang dewasa yang sedang, yang biasa ya. Nah, ini untuk orang yang apa? Yang berhubungan ya di siang hari di bulan Ramadan. Kalau tidak mampu tiga-tiganya, bebaskan budak, nggak ada budaknya. Puasa 2 bulan sudah nggak sanggup lagi. Kasih makan 60 orang miskin, ya dia sendiri orang miskin. Baik, gimana? Maka kata saya di sini ya, itu masih jadi tanggungan dia sampai dia mampu. Kalau sudah mampu baru dia bayar. Nah, baik, maka berat hukumannya bagi yang jima di siang hari di bulan Ramadan. Baik. Wa man mata wa alaihi siyamun fa'itan min Ramadan bi udhrin ya. Barang siapa yang meninggal dan dia masih punya hutang puasa yang dia tinggalkan karena sebab uzur ya. Seperti dia sakit, nggak puasa, dan tidak mampu untuk mengqadha sampai dia meninggal, maka tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa baginya. Jangan dia sakit di bulan Ramadan. Sampai selesai Ramadan sakit terus. Akhirnya sampai meninggal, tidak mampu bayar puasa tersebut. Maka tidak ada dosa bagi orang
tersebut. Puasanya gimana diganti tidak? Fala tudarraku lahu fidyah. Itu juga tidak harus bayar fidyah. Nah, kalau orang yang dia uh, punya hutang puasa, ya, dan dia tidak ada uzur untuk menunda-nunda bayar utang tersebut dan dia meninggal, maka ahli warisnya yang harus membayar hutang puasa tersebut, ya. Nah, dia harus bayar utang puasa tersebut. Baik. Jadi kalau punya hutang puasa segeralah dilunasin, ya. Nah, wasyekul haram, orang yang sudah tua renta, yang lemah, yang sudah sakit menaun, ya, yang tidak bisa lagi diharapkan sembuhannya, maka tidak mengapa bagi mereka tidak berpuasa. Gantinya apa? Bayar fidyah. Setiap hari kasih makan satu orang miskin. Kapan mulai boleh bayar? Ya, setelah subuh itu sudah mulai boleh bayar. Hari ini dia nggak puasa, ya subuh itu dia kasih. Baik. Boleh seperti itu. Atau boleh dirapel nanti di akhir Ramadan. Boleh juga. Kalau sebelum Ramadan gimana? Boleh tidak? Ini Dila tahu nih, ini bapak nih pasti nggak bakal puasa. Ya sudah sebelum Ramadan kita bayarkan 30 hari. Boleh tidak? Belum boleh. Kenapa? Karena belum mulai amalan puasa itu sendiri, ya. Nah, kalau setelah boleh, sedang berlangsung itu boleh, yang tidak boleh sebelum. Tapi wanita hamil dan menyusui, kalau tidak mampu berpuasa, khawatir terhadap janinnya, khawatir terhadap anaknya, khawatir terhadap dirinya sendiri, maka boleh tidak berpuasa. Terus ganti dengan apa? Nah, ini kalau antum tanya ya, akan terjadi banyak pendapat. Di Bidayatul Mujtahid saja, ya Ibnu Rushd itu ada 5 pendapat ulama tentang orang hamil dan menyusui kalau dia tidak puasa. Ya, ada yang mengatakan bayar kodok saja, ada yang mengatakan kodok dan fidyah, ada yang mengatakan fidyah saja, ada yang mengatakan kalau hamil kodok, kalau menyusui fidyah, ada yang sebaliknya, ya kalau hamil fidyah, kalau menyusui kodok, ya kurang lebih seperti itu pendapat para ulama. Namun dalam hal ini ada fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan al-hamil wal murdi idza khafata ala anfusihima au ala waladihima aftarata wa yut'iman, ya fala yaqdiyani sauman. Wanita hamil dan menyusui, kalau dia khawatir terhadap dirinya atau terhadap anaknya, ya, maka silakan tidak berpuasa. Baik. Dan dia tidak harus ya mengqadha, dia cukup dengan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Setiap 1 hari tidak puasa, dia bayar 1 kali, ya. Berapa porsi? Yaitu tadi, kalau mau bahan mentah 1 mud. Kalau mau yang sudah jadi, ya, nasi 1 porsi lengkap dengan isinya. Ya, 1 porsi umum ya. Bukan 1 porsi kita. Mungkin di antara kita ada yang makan itu 1 porsinya 2 piring. Ada enggak? Atau nasinya gunung ya. Ada yang kayak gitu, Pak Ana lihat. Bukan istri Ana cerita ya, ada akhwat di pondok dia dulu, kalau makan nasinya selalu gunung. Ya. Akhwat ya, ada kayak gitu. Nah, itu porsi orang yang keluar dari umum ya. Orang umum biasanya berapa mereka menghabiskan satu porsi. Nah, itu kalau mau pakai yang masak. Kalau mau pakai yang mentah, maka satu mud. Ya. Nah, ini pembahasan kita ya pada siang hari ini. Alhamdulillah ya. 1 jam lebih ya. Jam berapa mulai tadi? Jam 2. Sudah 1 jam lebih ya. Anda juga sudah capek. Ya, silakan kalau ada diskusi atau tanya jawab. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ya, insya Allah kita lanjutkan materi kita ya. Kembali ke materi awal.